Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian yang masih di rumah dalam kondisi sehat dan dalam kondisi penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pertemuan daring ke-6 ini, insya Allah Ustazah akan menyampaikan pokok bahasan tentang akhlak terpuji yang kedua, yang ketiga, yaitu as-sabru. Pada poin ketiga adalah as-sabru. As-sabru ta'rifus sabri, pengertian sabar. As-sabru lughatan min kalimah sabaro yasbiru sabron. Sabar secara bahasa dari kata sabaro yasbiru sabron, yang artinya al-habsi wal man'i. Al-habsi wal man'i artinya menahan. Wadidduhu al-jaza'i. Adapun lawan daripada habsi wal man'i adalah jaza'i, yaitu keluh kesah. Adapun secara istilahan, habsun wa man'un nafsi anil jaza'i, wal lisani anit tasyakki, wal jawarihi anit tashwis, kalatmil hududi wa syaqqil juyubi. Santri hati khusnul khotimah, bahwasanya sabar secara istilahan adalah habsun wa man'un nafsi anil jaza, menahan diri ya dari keluh kesah, walisani anit tasyakki, dan juga menahan lisan dari mengeluh juga, wal jawarihi anit tashwis, dan dari badan yang diputarbalikan, kalatumil hudu'i wa syakil juyub, yaitu seperti menampar pipi dan juga merobek saku baju. Jadi yang dimaksud di sini dengan sabar, agar kita habsun wa man'un nafsi, menahan jiwa kita, diri kita dari keluh kesah, dan dari lisan yang mengeluh juga, dan dari badan kita yang tidak nyaman, ya, seperti kalatmil hududi, seperti menampar pipi. Itu tidak dibolehkan. Ketika kita sedang ada masalah, badan kita harus dijaga, ya, tidak boleh badan kita disakiti. Wasyakil juyubi, dan juga kita juga tidak boleh merobek saku baju kita, ataupun tidak boleh merobek apapun, ya. Jadi kita harus bersabar ketika kita menghadapi masalah apapun. Nah, kalau di sini kita dari pengertian secara istilah ini, habsun man'un nafsi anil jaza'i, ya, menahan diri kita dari keluh kesah, lisan kita juga ditahan supaya tidak mengeluh, ya. Kemudian juga badan kita juga jangan sampai tersakiti, ya, kalatmil hudu'i, seperti menampar pipi kita, ataupun seperti merobek baju kita, ataupun yang lainnya. Adapun dalil Quran ala wujudis sabri, ad-dalil Qur'ani ala wujudis sabri huwa wa ati'ullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Santri-santri Husnul Khotimah yang dirahmati Allah, dalil Al-Quran yang menunjukkan tentang adanya sabar ini yang tadi Ibu bacakan. Titik tekannya ada di wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ya, bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jika dikaitkan di ayat yang awal, wa ati'ullaha wa rasulahu, jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, wala tanaza'u, jangan sampai kalian bertengkar. Ya, terus penguatannya ada di wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ya, bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Selanjutnya adalah anwa'us sabri, macam-macam sabar atau pembagian sabar. Di sini pembagian sabar ada 3. As-sabru ala ta'ati,
as-sabru 'anil ma'siyati was-sabru 'indal musibati. Sabar yang pertama adalah sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar dalam kemaksiatan. Yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah. Yang dimaksud dengan sabar dalam ketaatan adalah sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Seperti misalnya ketika seseorang diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Walaupun kondisinya sangat panas, tapi tetap seseorang tersebut puasa karena itu kewajiban. Itu yang dinamakan sabar dalam ketaatan. Kemudian yang kedua, sabar dalam kemaksiatan. Maksudnya adalah seperti kisah Yusuf alaihi salam, ya. Ketika Yusuf digoda oleh Juleha, Yusuf tetap bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan tersebut. Walaupun sebenarnya dalam dirinya antara Yusuf dan Juleha itu saling suka, tapi di sini Yusuf sabar dalam menghadapi kemaksiatan sehingga tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah as-sabru 'indal musibah, sabar ketika mendapatkan musibah. Ini semua tentunya kalian sudah mengetahui semua tentang sabar dalam menghadapi musibah. Ketika di musim pandemi seperti sekarang ini ada keluarga kita yang telah syahid, ya, di musim pandemi ini mendahului kita, maka kita pun tadi, ya, agar bersabar kita serahkan semuanya, ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang meninggal karena Covid tersebut syahid, karena meninggal di saat musim pandemi atau wabah, maka kata Rasulullah itu dikatakan syahid. Selanjutnya adalah min fawaidis sabri, manfaat atau faidah dari sabar. Yang pertama, al-husulu ala sawabil azimi, akan mendapatkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. At-takfirudz dzunub, akan dijauhkan juga dari dosa-dosa. Yang keempat adalah al-husulu ala ma'iyatillahi fil hayati. Dia juga akan merasakan dalam hidupnya itu keberadaannya, kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, bisyaratullahi ta'ala bil jannati, bahwasanya Allah akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar berupa jannahnya. Santri-santri Husnul Khotimah yang selalu semangat dalam thalabul ilmi, itulah manfaat daripada sabar, ya. Kita harus yakin bahwa dengan bersabar Allah akan memberikan pahala yang besar buat kita, dan juga kita akan dijauhkan dari dosa-dosa, dan juga kita akan merasakan keberadaan Allah, kebersamaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan itu Allah memberikan kabar gembira buat kita yang sabar dengan surganya. Selanjutnya, pembahasan yang keempat adalah asyukru, syukur. Ta'rifus syukri, pengertian syukur. Asyukru lughatan min kalimah, syukur secara bahasa dari kata syakara yashkuru syukron, wa syukuron, wa syukronan, bimakna al-fathi. Ya, kata tadi artinya adalah fathi, terbuka. Wadidduhu al-kufru, bimakna satri, tertutup. Adapun secara istilahan, al-i'tirafu bi ni'matillahi ta'ala bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Adapun secara istilahan, ya, bahwa syukur itu adalah i'tirafi bi ni'matillahi ta'ala, mengetahui akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala, bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi, dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya.
Ya, jadi ketika orang tersebut dikatakan bersyukur, dia manakala memahami dan mengetahui akan nikmat Allah, bukan hanya itu saja, dipraktekkan dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Adapun dalil Al-Qur'an, ya, ad-dalil Qur'ani ala wujubi syukri, tentang wajibnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ada di surat Ibrahim ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Santri-santri husnul khatimah yang dirahmati Allah, pada surat Ibrahim ayat ke-7 ini titik tekannya di kalimat la in syakartum. Jika kalian bersyukur la azidannakum, maka Allah akan menambahkan kenikmatan tersebut. Ya, jadi ini penekanannya kepada agar kita semuanya bersyukur kepada Allah. Tadi dikatakan di surat Al-Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita, maka kita akan ditambah lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jim anwa'us syukri. Macam-macam syukur atau pembagian syukur. Di sini ada 3. Asyukru bil qalbi wa huwal i'tirafu bi ni'matillahi. Syukur dengan hati. Dia mengetahui atas nikmat-nikmat Allah tersebut. Asyukru bil lisani. Syukur dengan lisan. An yaqul alhamdulillah, yaitu dengan mengucapkan alhamdulillah di saat kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Asyukru bil arkani bil imsali awamirillahi wajtinabi nawahihi. Asyukru bil arkan adalah syukur dengan perbuatan, yaitu dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Dari ketiga pembagian syukur ini, ya, misalnya ya santri-santri semuanya syukur dengan hati. Ketika kita mengetahui betapa maha rahmannya, maha rahimnya Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan kita bisa menghirup udara yang segar, kita itu bersyukur dalam hati. Alhamdulillah, bersyukur dalam hati bahwasanya nikmat Allah itu banyak sekali gitu ya. Di antaranya menghirup udara yang segar tanpa harus mengeluarkan biaya, mata kita sanggup melihat, luar biasa ya. Mulut kita bisa bicara, bisa merasakan nikmat-nikmat rasanya makanan. Nah, itu berarti bersyukur dengan hati. Adapun bersyukur dengan lisan, ketika kita semua merasakan nikmat itu semua dari Allah yang Maha Rahman tadi, kita pun mengucapkannya dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, saya masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati ya karunia-Mu ini. Kemudian yang selanjutnya asyukru bil arkan. Syukur dengan perbuatan. Seperti apa misalnya ketika kita mendapatkan kelapangan rizki, maka kita pun tidak berat untuk berbagi kepada orang lain, yaitu dengan mengeluarkan sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada kita, kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, begitu juga kepada kalian semua yang diberi kelapangan rizki berupa dilebihkannya kecerdasan kalian, maka kalian pun tidak sungkan-sungkan untuk memberikan ilmunya, yaitu dengan mengajari kepada yang memang belum bisa. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembahasan kita di pertemuan ke-6 dari sabar dan syukur
telah kita selesaikan. Semoga dalam pembahasan sabar dan syukur ini bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sabar dan syukur itulah kunci kesuksesan bagi kita selaku umat Islam, ya, akan mendapatkan surganya. Memang berat dalam mengamalkannya, tapi kita berusaha untuk menjadikan kita seorang hamba yang sabar ketika mendapatkan musibah ataupun ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita juga semoga menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, dan nikmat Allah itu tidak terhitung, ya, luar biasa. Ketika kita pandai bersabar dan bersyukur, maka kita menjadi orang yang sukses baik dunia maupun dan akhiratnya. Selamat untuk mencoba mengamalkan sabar dan syukur dalam kehidupan sehari-hari. Ma'an najah lakum jami'an, ya, insya Allah kita semua berusaha untuk menjadikan diri kita menjadi hambanya yang sabar dan syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'an najah lakum jami'an.